أن الله يرحمه وأن الله يرحم المسلمين. في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadisan nabiyil mustafa bi'tidai mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah alladzi atahu as-salatu wassalamu ala afdhalil khalqi Muhammadin al-mab'usi bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ihtilalan wa ashabihi nujumil hidayah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ihsan Al-Hasanah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi karunia persiapannya berkah rezeki dan mudahkan segala urusan-urusannya. Selanjutnya lanjutan uraian kitab Taqiyul Qawl bab yang kelima tentang keutamaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bisadaril mu'min wala yatimul iman illa bitamamil fa'aidi wassunan wala yasudul iman illa bijuhudil fa'aidi wassunan aman naqasa faridatan bikiri sukut lima alaika wa man atamal farida wajabat lahul jannah. Setelah menyampaikan hadis sebelumnya, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Belumlah sempurna keimanan seseorang dari kalian hingga dia menyukai
saudaranya hingga orang tersebut mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Bulan yang lalu disampaikan, kita ulang sedikit biar nyikrol, biar nyambung. Mana asal di sini menurut ulama mencakup umum muslim dan non muslim. Jadi ukhuwah Islamiyah plus ukhuwah tasmiyah, saudara seiman, seakidah atau sama-sama seorang muslim dan juga non muslim, selama non muslimnya bukan yang harbi. Nah, dikatakan yang bagi di muslimin ayyuhibbal kafira al-islam wa ma yatafarra'u alaihi minal kamal. Bahkan seorang muslim dia harus berusaha membuat orang kafir itu supaya senang terhadap Islam, menjadikan orang kafir atau non muslim supaya senang terhadap Islam. Jadi jangan sampai non muslim ini benci Islam karena kita penganut Islamnya gitu. Jadi jangan sampai kita jadi sebab Islam yang kita anut dibenci oleh kafir gara-gara kita, sikap kita. Nah, Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in dan juga Ibnu Iman mengatakan al-ula ayyumila dalika ala umumil ukhuwah. Persaudaraan di sini diposisikan, diarahkan itu terhadap persaudaraan yang umum. Jadi saudara di sini di akhir itu umum. Ada istilah kafir dan muslim, sehingga kafir dan muslim sama termasuk. Asal kafirnya kafir harbi, tapi kafir yang dini yang sekarang banyak berdampingan di Islam, sehingga kita senang saudara yang kurang lebih yang kemarin seperti itu. Dan tentunya yang perlu digarisbawahi, hak persaudaraan tersebut tidak sama rata yang kafir, yang non muslim dengan yang muslim. Kedudukan saudaranya tidak sama. Tentu saudara kita yang muslim dia lebih besar haknya dibanding saudara kita yang non muslim. Itu yang perlu kita tahu. Jika kita dihadapkan pada situasi harus siapa yang lebih dulu berhak kita penuhi haknya antara saudara yang muslim dengan saudara yang muslim, ya tentu pada saudara yang muslim ini lebih berhak didahulukan dibanding saudara kita yang non muslim. Kalau sampai saudara kita yang muslim kalah haknya dari saudara yang non muslim, salah kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bisuduril mu'min. Iman itu ada di dalam hati, di dalam dada
kecuali dengan pelaksanaan fardu dan sunnah secara sempurna. Sehingga orang yang belum menjalankan fardu belum bisa dikatakan sempurna imannya. Kalau misalkan masih belum sholat, masih belum puasa, masih belum ngaji, belum mau belajar agama, belum mau mengenal Allah, belum mau berakhlak, belum sempurna iman. Karena keimanan ini sempurna bila mengambil faraid wa sunnah. Tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan sempurna kefarduan dan sunnah. Fardu sudah dijalani, fardunya sudah dipenuhi, sunnahnya belum sama. Apalagi yang sunnah dijalani fardu enggak. Hanya sunnahnya itu sampai kemana-mana, sampai korbanin, masya Allah. Fardunya ditinggal. Maaf, kadang kita salah kaprah dalam melaksanakan tuntunan agama, menjalankan agama. Dalam beragama kita ini lebih tunduk kepada nafsu ketimbang tuntunan syariatnya sahih. Betapa banyak di antara kita yang umroh puluhan kali, sedangkan santri tetangganya itu mau berangkat ke pondokannya nggak jadi karena ada ongkos. Berapa banyak kita yang haji puluhan kali, tetangga di pinggir rumahnya itu kelaparan. Hajinya untuk apa? Sedangkan agama memerintahkan peduli terhadap tetangga yang kelaparan, peduli terhadap pelajar di jalan Allah, dan ini wajib. Sedangkan orang sunnah haji aja lebih dari 1 kali sunnah. Ini hajinya untuk apa? Untuk Allah. Kamu memenuhi tuntunan agama, apa tuntunan nafsu? Gitu. Ini mohon maaf. Ya karena memang kita harus berpikir ke sana, gitu. Untuk meningkatkan kualitas pengembangan kita di sisi Allah, kita harus memang peka, harus apa namanya, terhadap apa yang kita lakukan, dijalankan amal yang kita laksanakan. Tapi ada iman tamai, yaitu menjalankan keduanya, fardu dan sunnah secara sempurna. Nah, pengertian sempurnanya itu rukunnya, syaratnya, sholatnya nggak asal sholat, puasanya nggak asal puasa, dipenuhi rukunnya, dipenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat itu bagaimana, syarat puasa itu bagaimana, termasuk kemudian hal-hal keperluan yang lain, termasuk keperluan yang sifatnya batiniah. Amal itu ada yang zahir, ada yang batin. Amal keperluan itu ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir seperti sholat, ya, saum. Yang batin seperti berakhlak yang baik, berpribadi yang baik, berprasangka baik, berkelakuan baik, termasuk akal kepada Allah, tawakal kepada Allah, yakin
kepada Allah, ikhlas dalam menjalankan amal. Nah, ini kewajiban yang kadang kita abaikan. Ikhlas dalam amal itu wajib, terutama amal-amal yang sifatnya fadilah, fadail amal. Yang tentang dengan ria, maka wajib itu berusaha mengkosongkan, membersihkan ria dari hati kita. Walau yafsudul iman ila bijudil faraid sunnah, dan iman tidak akan rusak kecuali dengan menampik, dengan mengingkari, dengan menolak perpaduan dan sunnah. menolak perpaduan dan sunnah, menolak padunya sholat, menolak padunya ngaji, karena ini yang luas, yang halus urusan ngaji. Banyak yang merasa sudah masuk ke wilayah agama, wilayah ibadah, sudah menjadi seorang yang beribadah. Dikira sama kesini kemana-mana sampai ngajinya, padahal di lingkungannya ini ditinggal. Hati-hati, kalau ada perasaan nggak wajib, bahaya. Jangankan sengaja ditinggal, memilih aja. Kita memilih ilmu ada majelis ngaji 3 misalkan. Yang 3 ini kita nggak datangin semua, hanya yang 1 karena merasa nggak perlu ada yang 2. Hati-hati. Jadi kalau seperti itu, kita harus bisa mengolah perasaan kita, pikiran kita. Jangan sampai ada tekad nggak perlu atau nggak butuh terhadap yang ini. Misalkan kita ini justru harus dihadapkan dengan prioritas. Harus mana dulu yang kita kaji, itu karena kita ini butuhnya ilmu yang ini dulu, gitu. Mendahulukan yang ini dulu dengan tanpa menampik atau menolak atau tidak butuh yang 2. Itu yang harus hati-hati kita. Jadi jangan sampai ada inkar, ada zakat zuhud itu nampik inkar, lebih tepatnya inkar. Bikin keiman dengan mengingkarinya, beranggapan atau menganggap tidak wajib dan tidak sunnah. Yang sunnah tidak dianggap sunnah oleh kita, yang wajib tidak dianggap wajib. Itu hati-hati, bisa jadi imannya itu rusak. Kalau imannya rusak, sapi hilang, lawannya iman apa? Kubur. Berarti kubur nantinya. Nah, untuk tidak. Waman naqasa fardatan, barang siapa orang yang mengurangi satu kepaduan, misalkan sholatnya dijalani, puasanya dijalani, zakatnya enggak, ya, kurang 1. Tapi digeri juhud tanpa ingkar dengan patutnya zakat, tetap menganggap meyakini zakat adalah suatu kepaduan bagi dirinya sebagai seorang muslim. Nah, mungkin pada ingkar,
dia mendapat hukuman karena menganggap zakatnya itu karena meninggalkan zakat tersebut, tidak menjalankan zakat tersebut, tidak menunaikan zakat tersebut. Ayat kata kita ikat pemerintah karena meninggalkan fardu yang ditinggalkan itu. Kalau zakat ya zakat, kalau puasa puasa, kalau sholat sholat, kalau haji ngaji ya ngaji. Kalau haji kan sebatas pada saat ketika mampu. Kalau haji, nah, bagi yang belum mampu belum wajib. Kayak zakat ketika sudah nisab harganya, selama belum nisab harganya dia belum wajib zakat. Datang waktu nisab atau datang waktu mampu haji, merasa tak wajib, padahal sudah mampu. Nah ini hati-hati. Padahal sudah masuk kategori mampu. Nah, jika ia tinggalkan suatu keperluan tapi tanpa zuhud, tanpa ingkar terhadap kewajiban tersebut, maka hukiba alaiha, dia dihukum karena ingkar keperluan tersebut. Kalau tadi karena tidak zakatnya atau karena tidak sholatnya, kalau sholatnya ditinggal, karena tidak ngajinya, kalau ngajinya yang ditinggal, jadi berdosa. Amma tidak tahu kafaridotan. Nah, beda lagi kasusnya jika dia tinggalkan keperluan ma'ahin dari wujubiha, dengan ada anggapan atau dengan penolakan terhadap wajibnya keperluan tersebut. Fakat kafarah maka sungguh qad dilaki. Ketika ada qad masuk kepada fi'il madi kata Satri, maka itu ditaki, yakin gak ragu lagi, kubur dia kubur kalau ada perasaan ingkar terhadap wajibnya keperluan yang tidak dilakukan. Misalkan tidak ngaji karena menganggap tidak wajib, ya sih. Waman atau al-fawaido, dan orang yang menyempurnakan keperluan bi an adaha tamatan, yaitu dengan cara menjalankan keperluannya tersebut secara sempurna, wajib lahul jannah, maka wajib baginya surga. Jadi keperluannya dijalankan secara sempurna. Kita ini melaksanakan baru secara sempurna sudah termasuk ahli yamin, ahli yang selamat, ahli jannah. Ini yang harus prioritas dari segalanya. Pengen surga itu enggak harus jauh-jauh melihatnya, ya. Sempurna hidup waktu sholat kita sempurna, ngaji kita sempurna, nggak harus capek-capek dari tawasulan kesana kemari. Ngaji kita bisa bertawasul dengan cara ngaji, kita duduk sekarang belajar hadis Rasulullah yang mulia ini, kita bertawasul kepada Allah bisa. Bukan tak boleh, tapi kadang-kadang kita ini tak tertib menjalankan amal. Ya, dalam beramal itu kadang kita tak tertib. Kalau kita hitung satu, langsung 5 udah berapa disebut benar kan? 1, 2, 5, 7 kan benar.
nggak tertib namanya. Dalam segala hal kita perlu tertib. Karena etika, tertib itu etika, adab. Jadi kalau kita sudah sempurna fardu, kita istiqomah fardu, terus kita mulai menikah, sunnah-sunnahnya, fadhail-fadhailnya, ya luar biasa. Itu lebih bagus lagi. Cuma kita ini manusia kadang ada keterbatasan dalam beberapa, ya. Kadang kita ini tertuntut nggak bisa melangkah keduanya. Di situ kita harus harus peka, harus jeli. Wa sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman la yajidu wa la yanqus. Iman itu tidak bisa berkurang, tidak bisa meningkat, tidak bisa berkurang. Walakin lahu haddun, ay ta'rifu bi dzikri afradil furu'il iman fa inna qasara bi haddi. Wa asluh syahadatu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Iman itu tidak bisa meningkat dan tidak bisa berkurang. Akan tetapi lahu hadun, iman memiliki had. Had itu apa? Ayat takrif, definisi kalau kita. Di iman itu punya ada definisinya, ada patokannya. Bidikri afrodil furu'il iman, yaitu dengan menyebut satuan cabang iman. Di iman itu nanti ada cabangnya apa saja. Nah, fa'inna qasar wa bihadi, jika berkurang imannya, maka kurangnya itu dari segi hadnya. Ya, dari segi hadnya, dari segi saat ini yang apa namanya, komponen apa ya, cabangnya iman itu, bukan dariah imannya, ya. Fanafsu bihadiha binafsul iman. Jadi jika iman berkurang, maka berkurangnya itu dari segi hadnya, bukan dari segi zat imannya. Wa asluh, dan pokoknya keimanan, pokok hadnya keimanan, syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang disembah selain Allah semata, atau Allah subhanahu wa ta'ala yang esa, la syarika lah, tidak ada sekutunya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa syahadah, dan syahadah atau kesaksian adalah ikhbaru syahsi bihakim ala ghairi bilabin khas. Syahadah itu, kesaksian itu adalah ikhbarnya seseorang, penyampaiannya seseorang, memberitakannya seseorang secara hak, secara benar kepada orang lain, bila bil khas, dengan apa yang khusus. Contoh, saya bersaksi, itu menyampaikan, memberitakan apa yang kita saksikan. Wa arkanuha khamsatun, dan rukun syahadat itu ada 5. Rukun syahadat ada 5.
syahidun, satu syahid, pelaku kesaksiannya. Kalau kita yang bersaksi berarti kita ini syahid, orang yang bersaksi. Wa musyrudunlah, yang dan yang dipersaksikan. Siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kita persaksikan bahwa Allah tidak ada yang kita sembah selain Allah, hanya Allah saja, hanya Allah yang Esa, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa masyhudun alaih, kemudian masyhud alaih, wa masyhudun bih, nanti ada uraian di depannya lebih jelas. Wa syigat dan sigatnya itu ya, ucapan kita asyhadu. Fasyahid wal muslim, maka yang disebut syahid ini kita seorang muslimnya. Wal masyhudah wallah, yang disebut maksudnya itu Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal masyhud alaih, yang dipersaksikannya terhadap wal musyrik billah wal munkir lisan, itu orang yang musyrik kepada Allah dan yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Wal masyhud bih syuhudul uluhiyah, dan yang dipersaksikan dengan syahadat tersebut yaitu ketetapan ketuhanan Allah. La ilaha la ilaha, nah itu berarti masyhud bih, yang dipersaksikan kita. Wa syuhudu risalah wa anna Muhammadan Rasulullah, nah itu masyhud bih, kita mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasul Allah. Wasigat dan sigat, ucapan kalimatnya yang diucapkan yaitu asyhadu. Jadi kata-kata lafaz asyhadu itu sigat syahadah, sigat kesaksian. Wa iqamus shalah, dan pelaksanaan sholat, menegakkan sholat, al-ihsan biha, yaitu menjalankan sholat, biarkaniha, dengan rukun-rukunnya, rukun sholat dilaksanakan. Ini termasuk bagian dari keimanan yang bisa berulang, hak keimanan yang bisa berulang. Berarti secara tidak langsung ketika kita sholat belum memperhatikan rukun-rukun sholatnya, rukun-rukun sholatnya tertinggal, maka berarti keimanan kita masih belum sempurna. Gitu. Wasyurutu termasuk syaratnya, maka perlu dan wajib kita tahu rukun sholat ada berapa sesuai madhab yang kita anut. Syarat sholat ada berapa sesuai madhab yang kita anut. Madhab kita Syafi'i, ya sesuai madhab Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i syarat sholat ada berapa, sholat ada berapa, kemudian diamalkan. Wahida zakat, dan mengeluarkan zakat, memberikan zakat bila ahliha, kepada ahlinya, diberikan kepada ahlinya atau mustahiknya. Bi ikhraji juz'in minal mal ala wajhin mahsus,
Di zakat itu juz'un maksus min malin maksus ila wajhin maksus. Itu zakat. Bagian yang diambil dari harta tertentu, ya, kemudian dengan takaran atau dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Hanya harta, tak semua harta disodorkan. Hanya bagian-bagian tertentu ketika sudah sampai pada had tertentu, yaitu nisab. Jika sudah nisab, berarti wajib harus dikeluarkan zakatnya, maka diambil bagiannya, bagian zakatnya, persentasenya berapa. Nah, itu yang disebut maksus. Setelah diambil, kemudian diserahkan kepada golongan yang tentu juga. Tidak semua orang bisa menerima zakat. Wajib maksus. Misalkan dari harta kalau pertanian nanti ada berapa persen nasabnya, nisabnya berapa, terus kemudian dikasih ke golongan tertentu, yaitu asnaf yang telah 8, asnaf yang 8 ini siapa saja. Nah, itu berarti maksus. Kemudian puasa Ramadan dan puasa Ramadan termasuk hadim iman itu, penyempurnaan iman. Jadi dengan puasa Ramadan iman sempurna. Berarti kalau tidak dijalankan puasa Ramadannya, maka berpotensi mengurangi kesempurnaan iman, menjadi sebab ketidaksempurnaan iman. Al-imsaku tahirin minal haid wa bibas an syahwatil qammi wal farji wa ma yakumu wa dhamah kal-abbi wal labsi wal mu'adirin fitr, yaitu menahan sesuatu yang suci minal haid, dari nifas dan nifas, an syahwatil qammi, dari syahwat mulut, wal farji, dan syahwat farji. Mulut juga ada syahwatnya, farji juga ada syahwatnya. Kemudian wama yakumu muqamaha, dan sesuatu yang menempati kedudukan mulut dan farji, kapanti, walapsi, seperti hidung, kemudian menyentuh, al-mu'adil fikri, yang bisa mengarahkan kepada batal. Jadi ketika puasa, mulut juga jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa membuat puasanya batal atau mengurangi pahala puasa. Bi jami'in nahar Ramadan, sehari full di bulan Ramadan. Biniyati qablal fajri, syarat dengan niat, dan niatnya sebelum fajar. Kalau puasa fardu, dan tiap hari sebelum terbit fajar, sebelum niat terbit fajar harus sudah niat. Kalau puasa fardu ya puasa Ramadan, beda dengan puasa sunnah. Dan puasa sunnah kita ini bisa niat dadakan. Misalkan pas
mulut kita nggak tahu sebelumnya. Kalau besok itu mulut, pas begitu tanggal 1-nya baru tahu, baru oh hari ini tanggal 1 mulut ya, aku langsung mau puasa. Malam kan niat apa-apa jadi. Tapi kalau puasa Ramadan enggak, niatnya itu harus sebelum terbit fajar. Artinya sebelum subuh harus sudah niat, dan niatnya tiap hari tidak bisa dikoreksi. Kalau menurut mazhab Syafi'i kalau mu'tamad jika dikoreksi satu bulan nggak bisa, cuma dianjurkan sebelumnya itu kita niat supaya apa? Supaya jadi ketika kita lupa itu sudah ada di niat yang ini. Ketika kita lupa yang hariannya, bisa ada niat yang bulan. Namun nggak bisa dijadikan patokan, karena sudah niat untuk 1 bulan, kita nggak niat yang harian, yang nggak bisa. Wal haji dan haji dikali sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi SAW, man lam tahbasku hajatun min fardin wa dhalim, orang yang tidak terkekang dengan hajat atau orang yang tidak mengekangnya terkekang hajat kebutuhan, aimin maradin yaitu dengan sakit, wadolimin terdolim, tidak sakit, tidak dikekang hajat, tidak, atau yang ada yang dolim, tidak, bebas dari yang 3 nih, terbebas dari yang 3, tidak ada hajat yang mengekang, kebutuhan yang mengekang, tidak sakit, tidak dolim, walam hijab, terus tidak haji, tidak pergi haji, walau jamun, padahal dia punya harta, tidak ada kebutuhan lain, Fadiamut terus meninggal. Insya Yahudi atau insya Nasrani, bisa jadi dia Yahudi kalau dia mau, bisa jadi dia Nasrani kalau dia mau. Artinya, kenapa Rasulullah mengatakan insya Yahudi, insya Nasrani, bukan insya Musliman? Artinya itu berpotensi hilangin iman, kurang iman. Maklum tahbas buhaya itu dia tidak tertekan hanya kebutuhan. Artinya tadi ada harta, dia pun punya harta, tapi tidak ada kebutuhan lain gitu, yang sifatnya urgent, penting. Haji itu ketika mampu wajibnya. Waqasul janabah termasuk juga mandi junub, gak bisa disepelekan, termasuk kepada cabang
meningkatkan iman. Wa faman jaga fi hadi, barang siapa orang yang menambah had iman, meningkatkan had imannya, jaga hasanatu, maka kebaikannya juga meningkat. Had keimanannya ditambah, ditingkatkan, maka kebaikannya juga meningkat. Had keimanan mana tadi? Sholat, had keimanan haji, had keimanan termasuk gasul jinabah, termasuk had keimanan. Harus dijaga baik-baik, itu dilaksanakan baik-baik. Mandi junub, ketika kita jinabah hadas besar, mandinya bisa hati-hati, harus benar, bukan asal basah. Penuhi rukunnya, penuhi syaratnya. Ada rukunnya mandi junub, syaratnya mandi junub itu seperti apa? Ada termasuk ada fardunya, termasuk sunahnya. Wa man qasafi, dan orang yang mengurangi had keimanannya rendah, kurang, aina qasafi hadal iman karena supaya hati, maka yang kurangi itu ya hadnya, yang berkurang itu adalah hadnya, bukan dat dia imannya, bukan dat dia imannya. Nanti ada uraiannya di depan. Qala As-Suyuti, Imam Suyuti bin Niqoyah di dalam kitab Niqoyah berkata, wal mu'minul kamil fi imani man kamulat fi subul iman. Orang yang imannya sempurna itu, yang keimanan sempurna, yaitu orang yang sempurna cabang-cabang imannya. Sehingga ada kitab yang disebut namanya kitab Subul Iman. Perlu itu kita betul-betul yang mengikaji ada cabang-cabangnya berapa, rinci di sana dijelaskan. Wa man naqasa faidatu bina naqasa bi iman bihasbiha, orang yang berkurang satu saja keimanannya, cabang keimanannya, maka imannya juga berkurang sesuai imannya. Tapi kalau misalkan berprasangka baik kepada sesama, tidak, berarti berkurang pada keimanannya sesuai itu. Waqad ajma'a as-salaf ala anna iman yajibu yanqus, para ulama salaf telah ijma' bahwa iman itu bisa bertambah, bisa meningkat, bisa berkurang. Wa ziyadatu bil ta'at wa nuqsanu bil ma'asi. Meningkatnya iman dengan taat, berkurang iman dengan maksiat. Berarti kita taat nambah iman, semakin kuat iman. Kita maksiat melemah iman, berkurang iman. Musuhul iman bid'un wa situn, cabang keimanan itu ada 67 atau bid'un wa sab'un, atau ada 77. Kama rawahu Syekhan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Al-Situn wa sab'un, atau ada 76, Al-Sab'un wa sab'un, atau ada 77. Karena fil hadis
hadis alladzi rawahu Abu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Al-Basitun atau 64 kata rawahu Tirmidzi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Waqala Syaikhul Qadim Allah. Demikian pertanyaan tentang hadis dari Nabi SAW tentang iman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Amin ya Allah. Kita semua adalah muslimin. Allahumma kita berdoa semua.